di antara orang yang pertama kali melaksanakan umrah bahkan sebelum Rasulullah SAW dalam keadaan muslim adalah Sumama bin Utsal al-Hanafi. Bahkan dalam riwayat dikatakan dia juga orang yang pertama kali juga mengumandangkan talbiyah, mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, maksudnya dialah Sumama bin Utsal al-Hanafi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dalam sebuah kekuasaan, dalam sebuah wilayah, ada kalangan yang disebut dengan kalangan al-mala, orang-orang yang terbatas tapi memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan, dan sangat boleh jadi dia mungkin bukan raja, bukan juga presiden mungkin hari ini gitu ya, tapi dia menentukan kebijakan raja dan ketentuan atau keputusan dalam sebuah wilayah. Nah, kalangan inilah yang memegang peranan penting, bisa jadi dia berada di belakang layar, tapi menjadi penentu. Bisa jadi dia tidak terekspos media, tapi kebijakan-kebijakan kekuasaan misalnya ditentukan oleh orang-orang seperti ini. Dalam berdakwah, sosok-sosok seperti ini perlu untuk didekati, karena keislaman satu orang dari mereka bisa mempengaruhi yang lain. Karenanya Rasulullah SAW membidik atau mengarahkan bidikan dakwahnya bukan hanya ke orang-orang yang secara ekonomi dan status sosial menengah ke bawah, tapi juga mengarahkan dakwahnya ke menengah ke atas, kalangan al-mala, orang-orang terbuka. Usai perjanjian Hudaybiyah, di mana di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu membolehkan Rasulullah untuk berdakwah kepada siapapun dan mengajak siapapun, maka Rasulullah mengirimkan beberapa surat. Nabi mengirimkan surat ke Raja Habasyah, Ethiopia, Raja Najasyi, mengirimkan surat kepada Raja Mesir, Muqawqis, mengirimkan surat ke Raja Bahrain, Raja Damaskus, dan di antara surat Nabi juga dilayangkan ke Raja Yamama, utamanya ke kabilah Bani Hanifah. Di antara penguasa mereka waktu itu adalah seorang raja muda yang belakangan kita kenal namanya dengan Sumama bin Utsal dari kabilah Bani Hanifah. Maka sejarah mencatat namanya Sumama bin Utsal al-Hanafi. Begitu mendapatkan surat dari Rasulullah SAW dan mengajaknya dan kaumnya untuk memeluk Islam, maka Sumama bin Utsal al-Hanafi ini murka. Dia merasa dihina, dia tersinggung. Lalu dikisahkan zaman Rasulullah dia sempat menangkap beberapa orang sahabat Nabi, bahkan membunuh mereka. Bukan satu atau dua orang, tapi beberapa orang dibunuh oleh Sumama bin Utsal al-Hanafi ini. Berita tentang dibunuhnya dan ditangkapnya sebagian sahabat Nabi ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Nabi tidak mungkin membiarkan para sahabatnya dibantai, dibunuh sedemikian rupa. Bahkan Rasulullah mengatakan, memerintahkan untuk menangkap Sumama bin Utsal al-Hanafi. Bahkan dalam riwayat dikatakan Rasulullah bahkan menghalalkan darahnya. Artinya andai pun terpaksa mereka harus membunuhnya, maka Rasulullah membolehkan. Nah, sampai suatu saat teruslah bergulir Sumama bin Utsal al-Hanafi ini suatu saat dia berangkat dari kaumnya menuju ke Makkah al-Mukarramah dan melewati beberapa kota pinggiran kota Madinah al-Munawwarah, dan berpapasan dengan beberapa orang sahabat Nabi. Singkat cerita, Sumama bin Utsal al-Hanafi ditangkap. Ditangkap oleh sahabat-sahabat Rasulullah dan kemudian dibawa ke Madinah al-Munawwarah. Diikat kedua tangannya dan kemudian diikat di sebuah tiang Masjid An-Nabawi. Kata Rasulullah, "Ata'lamun man hadza?" Kalian tahu nggak siapa yang kalian tangkap ini? Kata Rasulullah. Para sahabat bengong, nggak tahu Rasulullah siapa. Huwa
Sumama bin Utsal al-Hanafi. Dia adalah Sumama bin Utsal mereka kaget. Seandainya kami tahu dia adalah Sumama yang telah membunuh dan menangkap sebagian sahabat-sahabat Rasulullah, maka kami akan membunuhnya. Kata Rasulullah SAW, berbuat baiklah kepada tawanan. Ini salah satu perintah Rasulullah kepada para sahabatnya, berbuat baiklah kepada para tawanan. Maka Sumama bin Utsal al-Hanafi ini diikat di sebuah tiang masjid, dan Rasulullah memperlakukannya dengan sangat baik, diberikan makan, diberikan minum, walaupun tetap diikat di masjid. Dan Rasulullah pun membiarkan Sumama bin Utsal al-Hanafi ini menyaksikan para sahabat Nabi sholat, membolehkan Sumama ini untuk melihat kaum muslimin membaca Al-Quran, bercengkrama dan melakukan ibadah di Madinah Al-Munawwarah, dan dia waktu itu kafir. Maka dalam kajian-kajian Islam sebagian ulama membolehkan atau tidak ada larangan bagi non muslim untuk masuk ke sebuah masjid. Ini sebelum turun larangan untuk masuk ke Makkah dan Madinah tentu saja. Jadi waktu itu belum ada larangan orang non muslim berada di kota Makkah dan Madinah. Kalau sekarang kan tidak boleh lagi. Nah, dia berada di tempat tersebut menyaksikan Rasulullah, dan pada hari pertama didatangi oleh Rasulullah SAW. Ya Sumama, bagaimana kondisinya? Maka kata Sumama bin Utsal al-Hanafi ini, ya Muhammad, kata dia, jika engkau membunuh saya, maka engkau telah membunuh orang yang punya kekuasaan, orang yang terkemuka. Demikian kira-kira kata Sumama bin Utsal al-Hanafi ini. Tapi kalau engkau memaafkan seseorang, maka engkau telah memaafkan orang yang mulia, karena dia tergolong penguasa dari kabilah Bani Hanifah. Hari kedua disamperin oleh Rasul, dia pun mengatakan hal yang sama, dan Rasul pun tetap memperlakukan Sumama bin Utsal al-Hanafi dengan sangat baik, sebagaimana dia melakukan tawanan yang lainnya. Dan inilah karakter Islam. Islam melarang seseorang untuk memperlakukan tindakan yang buruk terhadap tawanan. Jadi berbuat baiklah kepada tawanan. Ini rumusnya, tawanan perang apapun. Bahkan dalam tawanan perang Badar dikisahkan juga sama. Rasulullah memperlakukan mereka dengan sangat baik. Kita tidak boleh menghina, memukul, ngebukin tawanan, enggak boleh. Harus diperlakukan dengan sangat baik. Nah, tibalah pada hari ketiga, Rasulullah kembali menemui Sumama bin Utsal al-Hanafi ini, dan kemudian menanyakan kepada beliau tentang kondisinya. Setelah hari pertama, hari kedua, Sumama bin Utsal al-Hanafi ini melihat kaum muslimin sholat, melihat mereka membaca Al-Quran, melihat perilaku baik kaum muslimin. Dia melihat dengan detail dan dengar dari jarak yang sangat dekat kondisi kaum muslimin, bukan kata orang gitu. Dia melihat kebaikan Rasulullah, sikap kaum muslimin terhadap dirinya, dan pada akhirnya dia pun memeluk Islam. Nah, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa dakwah demikian, dia tidak dipaksa, la ikraha fid din gitu kan, tapi kita boleh berdakwah dengan cara-cara yang halus, dengan cara yang lunak, menunjukkan tentang perilaku kita yang baik kepada orang lain. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Sumama bin Utsal al-Hanafi ketika dia masuk Islam? Dia segera berangkat ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umrah. Maka dikatakan dalam riwayat, di antara orang yang pertama kali melaksanakan umrah bahkan sebelum Rasulullah SAW dalam keadaan muslim adalah Sumama bin Utsal al-Hanafi. Bahkan dalam riwayat dikatakan dia juga orang yang pertama kali juga mengumandangkan talbiyah, mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Maksudnya dialah Sumama bin Utsal al-Hanafi. Nah, namun keberangkatan Sumamah ke Mekah dan kemudian melaksanakan ibadah umrah tentu saja tidak melegakan orang-orang kafir Quraisy. Maka dia pun segera diancam. Namun Sumamah bin Utsal al-Hanafi adalah penguasa. Dia pun memberikan ancaman yang berat juga kepada kafir Quraisy. Ancaman apa yang dimaksud? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna,
lalu menuangkannya dalam karya tulis. Sumama bin Utsal Al-Hanafi, ini tokoh yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dia sempat ditawan oleh kaum muslimin di salah satu tiang Masjid Nabawi, namun pada hari yang ketiga dilepaskan oleh baginda Rasul dan dia pun memeluk Islam. Dan dia sempat mengatakan, "Ya Muhammad, dulu Islam adalah agama yang paling saya benci. Engkau adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Tapi sekarang," kata dia, "Islam atau agama yang paling saya cintai dan sosok yang paling saya cintai adalah engkau, Rasulullah SAW." Maka dia pun sempat pergi ke Mekah melaksanakan umrah pertamanya, mengucapkan talbiyah, karenanya dia orang yang pertama kali berumrah dan mengucapkan talbiyah. Namun seperti sampaikan pada sesi sebelumnya, kehadiran Sumama bin Utsal Al-Hanafi ini tentu saja tidak menggembirakan bagi orang-orang kafir Quraisy, bahkan dia sempat dihardik, diancam, tapi dia penguasa. Di sini luar biasa ya. Dia kemudian memerintahkan kepada kaumnya untuk memboikot gitu ya tokoh-tokoh atau Quraisy ini. Kepada kaumnya dari kabilah Bani Hanifah ya, diperintahkan untuk tidak menjual barang, tidak membeli barang dari Mekah, dari tokoh-tokoh Quraisy. Dan ini betul-betul merepotkan. Makanya kalau kita bicara tentang politik, kemandirian secara ekonomi itu penting. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Tapi hari ini kita masih bergantung kepada orang lain, mestinya tidak. Ya, jadi kalau kita lihat negara kita yang luar biasa ini, Indonesia ini bukan hanya kaya SDA, sumber daya alamnya yang berlimpah ruah, tanpa kita sadari sungguhnya kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Beberapa negara, misalnya negara Australia, negara New Zealand, bahkan negara China dan seterusnya ya, itu sangat tergantung dengan kita. Ya, karena kita adalah konsumer, kita adalah pembeli. Ya. Penduduk Australia itu, teman sekalian, penduduknya tidak lebih dari 25 atau 26 juta orang saja. Itu separuh penduduk Jawa Barat. Bayangin ya, kemana mereka akan menjual produknya, akan melepas daging-daging sapinya gitu kan, kalau bukan ke Indonesia. Artinya kita punya kekuatan. Ya, andai kita katakan misalnya ya, kita boikot, mereka akan kelimpungan. Apalagi negara New Zealand di mana penduduknya cuma 5 atau 6 juta orang, sementara kambingnya itu bisa 30 juta. Kemana mereka akan menjual kalau bukan ke Indonesia? Negara yang besar penduduknya seperti Cina sekalipun demikian, tergantung kepada kita. Kita punya kekuatan untuk itu. Jadi kalau kita katakan boikot, selesai, mereka akan kelimpungan. Nah, kita mungkin belajar dari negara-negara Afrika yang punya wibawa luar biasa. Orang-orang Sudan itu punya prinsip. Ketika mereka diancam untuk diboikot, mereka mengatakan apa? Na'kulu mimma nazra wa nalbasu mimma nasna. Boikot saja, sebab kami bisa makan dari apa yang kami tanam dan kami bisa berpakaian dari apa yang kami produksi. Sebuah kemandirian luar biasa. Sumama bin Utsal Al-Hanafi memboikot kafir Quraisy. Dia tidak mengirimkan barang dagangan dan tidak membeli dari mereka. Ini kerepotan yang luar biasa. Bikin mereka kerepotan luar biasa ya. Dan di sisi lain, Sumama bin Utsal Al-Hanafi pun berhasil mengislamkan kaumnya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bagaimana keislaman seorang tokoh besar dari kalangan al-mala itu efeknya, pengaruhnya luar biasa bagi orang lain. Nah, karenanya kalau kita bicara tentang target dakwah, fikih dakwah, di antara yang harus menjadi prioritas kita juga untuk didakwah adalah yang kalangan menengah ke atas. Mereka yang punya kekuasaan untuk menentukan sebuah kebijakan. Islamnya seorang, seorang rakyat jelata, supir angkot misalnya, mohon maaf bukan berarti menghinakan mereka, tentu efeknya akan berbeda ketika yang masuk Islam itu adalah wali kota. Jadi langkahnya dua, kita mendakwahi kalangan menengah ke atas sehingga mereka mendapat pencerahan yang baik, tapi pada yang sama juga bisa jadi apa? Orang-orang yang memiliki kemampuan baik dari pendidikan ataupun ekonominya kita angkat ke atas agar mereka memiliki wewenang. Karenanya dakwah itu harus menyentuh kalangan atas. Dia juga harus menyentuh para selebgram, para artis yang punya pengaruh luar biasa. Seorang artis, seorang tokoh misalnya, artis selebgram ketika dia menggunakan pakaian tertentu, ini bisa menjadi cermin bagi yang lainnya. Ketika artis tersebut hijrah misalnya dengan membawa nilai Islam yang bagus, ini akan mendapat
mendapatkan efek dari yang lain, ya, menyebabkan yang lain akan menjadi teladan bagi dia dan akan berpengaruh pada kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga dengan Sumamah bin Utsal Al-Hanafi. Keislamannya, ya, mempengaruhi kaumnya dan ada banyak dari kaumnya yang mengenal Islam. Dan ini terus berlangsung sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, dan ketika Nabi meninggal dunia, ya, ada beberapa orang di antara mereka yang masuk yang murtad, ya. Tokoh yang terkenal misalnya adalah Musailam Al-Kadzab, juga dari kabilah Bani Hanifah, dan Sumamah bin Utsal Al-Hanafi, ya, tetap dengan keislamannya, tidak terpengaruh dengan kaumnya yang sebagian murtad itu, dan bertahan sampai kemudian dia meninggal dunia. Sumamah bin Utsal Al-Hanafi adalah cermin teladan bagi kita dalam memegang keteguhan prinsip, dan dia menggunakan kekuasaannya, menggunakan kewibawaannya untuk dakwah dan kebaikan. Semoga kita bisa meneladani tokoh-tokoh ini dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Kita bertemu lagi di seri berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.